Halo semuanya, selamat datang di kelas kilat kita kali ini. Bayangin deh, kalian udah susah-susah keterima di kampus impian di luar negeri, atau dapat tawaran kerja bergengsi, atau bahkan lagi persiapan nikah sama warga negara asing. Semua kerasa udah sempurna banget kan? Sampai tiba-tiba kalian dihadapkan sama yang namanya tumpukan birokrasi internasional. Sering banget loh, dokumen ditolak, visa gagal, atau pendaftaran kampus dibatalin cuma gara-gara satu kesalahan kecil di urutan cap atau stempel. Bikin stres banget kan? Nah, lewat panduan visual hari ini, kita bakal bedah tuntas sumber-sumber resmi soal pemrosesan dokumen internasional dan ngerubahnya jadi panduan belajar yang gampang banget dipahami. Anggap aja ini semacam persiapan matang buat kalian lulus dari ujian birokrasi global yang paling krusial. Yuk, langsung kita mulai aja. Buat silabus masterclass kita hari ini, kita bakal mulai dari definisi konsep dokumen dasar. Terus, kita lihat bedanya ngurus dokumen masuk dan keluar Indonesia. Lanjut ke panduan spesifik untuk tiap negara, bahas kesalahan-kesalahan yang paling sering kejadian, dan ditutup dengan ringkasan kunci suksesnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, definisi konsep dokumen dasar. Mari kita buka semacam flashcard pertama kita buat belajar hari ini. Apa sih sebenarnya apostil itu? Banyak banget orang yang salah kaprah dan mikir kalau apostil itu memvalidasi isi atau teks dari dokumen kalian. Wah, salah besar. Apostil itu literally cuma memverifikasi keaslian, tanda tangan, cap, atau stempel pejabat di dokumen asli kalian. Jadi contohnya gini, kalau kalian bawa akta kelahiran, apostil cuma memastikan kalau pejabat catatan sipil yang tanda tangan di situ beneran pejabat resmi. Dia sama sekali tidak peduli sama teks apa yang tertulis di dalamnya. Ingat ya, ini konsep fondasi banget yang wajib kalian pahami dari sekarang. Nah, sekarang kita balik ke flashcard kedua, terjemahan tersumpah. Yang menarik dari konsep ini tuh, terjemahan tersumpah adalah sebuah dokumen yang benar-benar terpisah dari aslinya. Jadi bukan berarti kertas asli kalian dicoret-coret atau ditiban pakai bahasa lain ya. Ini tuh lembaran baru yang dicetak, dikerjain khusus sama penerjemah yang udah disumpah secara resmi, dan dikasih cap serta tanda tangan mereka sendiri. Cap inilah yang bikin hasil terjemahan itu punya kekuatan hukum dan diakui sama institusi-institusi resmi. Kalau ngomongin prosesnya, ini dia cetak biru kronologis kalian. Ini ibaratnya aturan emas yang nggak boleh banget dilanggar. Pertama, pastikan kalian pegang dokumen aslinya. Kedua, urus apostil untuk dokumen asli tersebut. Ketiga, baru deh kalian terjemahkan dokumen itu sekalian sama keterangan apostilnya. Dan terakhir, yang keempat, serahkan seluruh paket dokumen itu. Kenapa urutan ini penting? Kalau kalian iseng nuker urutan nomor 2 dan 3, siap-siap aja. Dokumen kalian bakal langsung ditolak. Jadi, ingat terus ya ritme ini. 1, 2, 3, 4. Lanjut ke bagian 2 yuk, dokumen masuk versus keluar Indonesia. Nah, di sini ada perbedaan jalur yang cukup kontras. Kalau kalian bawa dokumen asing masuk ke Indonesia, misalnya nih, kalian punya ijazah lulusan Jerman. Kalian nggak bisa tiba-tiba ngurus apostilnya di Jakarta. Nggak bisa gitu. Kalian wajib dapat apostil dari otoritas yang berwenang di Jerman dulu. Habis dokumen aslinya diapostil di sana, baru deh kalian bawa ke Indonesia dan diterjemahin pakai penerjemah tersumpah lokal di sini. Tapi kebalikannya, kalau dokumen kalian mau keluar dari Indonesia, misal bawa akta nikah kita ke luar negeri, kalian harus mulai dengan ngurus apostil di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Luar Negeri kita. Setelah beres, kalian punya kebebasan, mau diterjemahin di Indonesia sebelum berangkat atau diterjemahin nanti pas udah sampai di negara tujuan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, panduan spesifik tiap negara. Ibarat ujian, tiap negara tuh punya rubrik penilaian yang beda-beda. Coba lihat baris pertama di sini. Negara-negara berbahasa Jerman kayak Jerman, Austria, atau Swiss itu super ketat. Kalian nggak bisa asal bawa hasil terjemahan dari Indonesia ke sana. Mereka biasanya mewajibkan kita pakai penerjemah tersumpah yang memang terdaftar di negara mereka sendiri. Nah, beda lagi sama baris kedua. Amerika Serikat dan Inggris itu jauh lebih santai. Mereka umumnya nerima terjemahan dari mana aja, asalkan ada affidavit, alias semacam surat pernyataan tersumpah kalau terjemahannya itu akurat. Kalau Australia di baris ketiga, mereka ada di tengah-tengah. Fleksibel sih, nerima terjemahan dari Indonesia, tapi buat dokumen krusial kayak visa, penerjemahnya wajib punya kredensial spesifik seperti sertifikasi NATI. Terakhir, kalau urusan kalian sama negara-negara di Timur Tengah, siap-siap aja prosesnya panjang. Seringnya, cap apostil doang nggak cukup, mereka bakal minta legalisasi tambahan langsung dari kedutaan besar mereka. Kita lanjut ke bagian 4, kesalahan umum saat proses. Oke, waktunya kuis dadakan nih buat kalian. Berdasarkan apa yang udah kita obrolin dari tadi, coba tebak. Boleh nggak sih kita terjemahin dokumennya dulu, baru habis itu kita minta apostil buat dokumen tersebut? Coba, saya kasih waktu beberapa detik buat mikir. Dan jawabannya, jangan pernah. Serius deh, ini tuh jebakan Batman yang paling sering memakan korban. Ingat prinsip dasar kita tadi kan? Apostil itu cuma buat dokumen asli.
Kalau kalian nekat nerjemahin dulu, terus bawa kertas hasil terjemahan itu ke kementerian buat diapostil, udah pasti bakal langsung ditolak mentah-mentah. Sekali lagi, urutan pastinya, apostil dulu untuk ngunci keaslian dokumen sumber kalian, baru setelah itu masuk ke tahap terjemahan buat ngalih bahasain isinya, bareng sama cap apostilnya. Selain itu masih ada beberapa kesalahan lain yang sering banget kejadian. Kesalahan nomor 1. Maksa ngurus apostil buat kertas hasil terjemahan. Padahal, terjemahan tersumpah itu biasanya nggak perlu diapostil lagi, karena cap penerjemahnya aja udah punya kekuatan hukum, kecuali kalau memang institusi tujuannya minta secara spesifik. Kesalahan nomor 2, mau irit biaya terus pakai Google Translate atau minta tolong temen yang kebetulan jago bahasa Inggris. Tolong jangan ya. Terjemahan yang nggak resmi nggak bakal ada harganya di mata hukum internasional. Kalian wajib pakai jasa penerjemah tersumpah. Terus kesalahan ketiga, nebak-nebak aturan. Mengirim dokumen tanpa ngecek dulu apa syarat dari institusi tujuan itu sama aja kayak nyari gara-gara. Selalu pastikan format apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, ringkasan kunci sukses. Kalau kalian mau nyatet atau screenshot, sekarang waktunya nih. Ini cheat sheet alias kunci sukses kalian. Pertama, selalu konsultasi dulu ke institusi tujuan sebelum ngapa-ngapain. Tanya jelas-jelas mereka nerima terjemahan dari negara asal kita nggak, atau harus dari negara mereka. Kedua, siapkan beberapa salinan fisik. Sering banget dokumen asli itu ditahan dan nggak dikembaliin. Ketiga, alokasikan waktu yang cukup. Namanya birokrasi pasti lambat. Jadi sediakan waktu setidaknya 1-2 bulan biar kalian nggak jantungan pas mepet deadline. Keempat, bikin backup digital buat semuanya. Dokumen asli, apostil, sampai terjemahannya. Ini bakal nyelamatin hidup kalian kalau tiba-tiba berkas fisiknya hilang di jalan. Dan yang kelima, kalau dokumennya emang krusial banget, mending pakai jasa profesional aja yang udah hafal mati sama prosedur ribet dari tiap negara. Jadi, ini pertanyaan penutup buat kita semua. Setelah ngebahas rentetan prosedur tadi, aturan negara yang beda-beda, dan betapa krusialnya urutan dari apostil sampai terjemahan tersumpah, coba deh, tanyain ke diri sendiri. Apa dokumen kalian benar-benar udah siap buat nembus ketatnya birokrasi global? Sekarang, kalian udah punya ilmunya. Jangan sampai impian internasional kalian hancur berantakan cuma gara-gara salah urutan cap. Pastiin kalian double check dokumen kalian, ikutin cetak biru yang udah kita bahas, dan persiapkan semuanya sedetil mungkin. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan kita kali ini, sukses terus buat persiapan dokumennya, dan sampai jumpa di kelas kilat berikutnya.